Pelatih Timnas Indonesia Sintayong merasa puas dengan perkembangan para pemain setelah menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan di Bali sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2022. Sintayong menilai fisik punggawa Garuda meningkat pesat. Dalam game internal yang telah dijalani, Sintayong menyebut transisi permainan tim merah putih lemah. Untuk itu, fokus sepekan latihan skuad Garuda jelang Piala AFF yakni untuk mengatasi kekurangan tersebut. Ada banyak pemain keturunan Eropa yang menyatakan siap membela Timnas Indonesia jelang Piala Dunia U20 2023. Hal itu diakui oleh Menpora Zainuddin Ambali. Utusan PSSI Hamdan Hamidan pun menambahkan sosok Sintayong adalah faktor utamanya. Sebab Timnas Indonesia dinilai mengalami progres yang signifikan di bawah tangan dingin Sintayong. Meski begitu, Sintayong sendiri mengaku tak sembarangan memilih pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Kekalahan Persija atas PSIS Semarang dinilai tidak adanya pilar utama bagi Tom Basdol. Pelatih asal Jerman tersebut mengaku belum puas dengan performa para pemain hasil polesan Sintayong. Pemain yang dimaksud yakni Alfrianto Nigo Saputro, Ginanjar Wahyu, dan Doni Tripamungkas. Tom Basdol menyebut para pemain tersebut belum memberikan penampilan terbaiknya usai beberapa bulan menjalani TC di Eropa bersama dengan Timnas U20 Indonesia. Striker naturalisasi Ilyas Pasojevic sudah tak sabar main bareng Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Spaso memamerkan otot kekar hasil TC bersama dengan skuad Garuda jelang Piala AFF ini. Spaso turut membubuhkan caption bahwa Piala AFF tinggal menghitung hari. Sontak unggahan tersebut mengundang banyak respon positif, tak terkecuali punggawa Garuda lainnya seperti Mark Long. Dua rival Timnas Indonesia di grup A mengalami hasil buruk di laga uji coba jelang Piala AFF 2022. Filipina diketahui gagal menahan Vietnam di mana gol di ujung laga atau menit ke-90+2 membuat pasukan Joseph Ferreira-Bras menerima kekalahan 0-1. Sementara itu, Timnas Thailand kalah 0-1 dari Taiwan, di mana Thailand sendiri tampil dengan komposisi berbeda dibandingkan saat menang 6-0 atas Myanmar dalam uji coba sebelumnya. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF telah merilis jadwal resmi Piala AFF 2022. Dalam unggahan Twitternya, Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK dikonfirmasi menjadi markas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri bahkan mendapatkan jatah bermain di sore hari pada 2 laga kandangnya. Di mana pada laga pertama penyisian grup melawan Kamboja, Timnas Indonesia akan bermain pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut akan dihelat pada Rabu 23 Desember 2022. Menghadapi Thailand pada 29 Desember, Timnas Indonesia kembali bermain pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan Timnas Indonesia Jordi Amat pernah mengawal Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Momen berharga itu didapatkan Jordi Amat saat masih bermain di Liga Spanyol. Menjawab pertanyaan warganet melalui Instastory-nya, Jordi Amat mengaku lebih susah menjaga Cristiano Ronaldo ketimbang Lionel Messi. Sebab Cristiano Ronaldo mungkin dalam performa terbaiknya saat itu. Jelang debut Piala AFF 2022, Jordi Amat mengaku berlatih di bawah asuhan Sintayong di Timnas Indonesia merupakan hal yang sangat berat. Terlebih pelatih asal Korea Selatan tersebut terkenal sangat keras dalam memimpin sesi latihan. Meski begitu, Jordi Amat masih memahami maksud dari Sintayong membentuk program latihan seberat itu. Hal itu karena Timnas Indonesia hanya punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya pada gelaran Piala AFF nanti. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengaku sudah mendapatkan pengajuan 2 calon pemain naturalisasi yang baru dari pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong. Kedua pemain yang dimaksud ialah Rafael Struijk dan juga Zico Sore. Baik Rafael Struijk dan Zico Sore sendiri telah mengikuti TC Timnas U20 Indonesia di Eropa beberapa waktu lalu. Iwan Bule mengaku sebuah keinginan Sintayong akan diakomodir. Rafael Struijk dan Zico Sore disebut akan segera datang ke Indonesia untuk jalani proses naturalisasi. Rumor terkait minat klub Liga Korea Selatan terhadap pemain Timnas Indonesia, Asnawi Magwalam Bahar, menjadi buah bibir di media Malaysia. Dilansir dari Vokat FC, ada 5 klub yang jadi peminat Asnawi Magwalam Bahar dan Ansan Greeners disebut bersedia melepasnya. Meski begitu, Vokat FC tak menyebut siapa kelima klub yang dimaksud. Hanya Jeonbuk Hyundai Motors yang dikabarkan telah meminati jasa Asnawi sejak beberapa bulan yang lalu. Pelatih Arema FC Javier Roca membeberkan resep rahasianya untuk kembali membangkitkan performa Evan Dimas. Terlepas pemain Timnas Indonesia itu dinilai kurang konsisten, Evan Dimas menjadi pilar utama dari Arema FC saat ini.
Javier Roca mengaku Evan Dimas cocok dengan taktik 1-2 atau dari kaki ke kaki. Sejauh ini Evan Dimas sudah mencatatkan 11 penampilan bersama dengan Arema FC di Liga 1 musim ini dan membawa klub berjuluk Singo Edan meraih 3 kemenangan beruntun. Kejadian naas harus dialami punggawa Persib Bandung Zalnando kala menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Dalam laga yang berakhir imbang tersebut, Zalnando harus mengalami cedera engkel kiri. Diketahui engkel kaki kirinya tidak berada dalam posisi semestinya. David Da Silva, rekan kompatriot Zalnando pun tampak terpukul dalam sesi jumpa pers usai pertandingan. Menurutnya, cedera Zalnando adalah hal terburuk yang bisa saja terjadi kepada sebuah pemain. Pemain keturunan Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku ingin merasakan dukungan penuh supporter saat debut di Piala AFF 2022. Menurut Jordi Amat, supporter Timnas Indonesia sangat luar biasa, sebab atmosfer supporter Timnas Indonesia bisa membangkitkan motivasi punggawa Garuda. Di sisi lain, Jordi Amat yakin dirinya akan membawa Timnas Indonesia ke performa yang bagus dan meraih gelar juara di Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta Timnas Indonesia bermain bagus di Piala AFF 2022 meski tanpa melakoni pertandingan uji coba. Iwan Bule menyebut game internal bisa dimanfaatkan untuk simulasi permainan skuad Garuda. Terlebih dengan adanya tambahan pemain keturunan. Iwan Bule meyakini latihan keras yang diterapkan Sintayong akan membuahkan hasil. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku pihaknya menyiapkan jet pribadi hingga hotel bintang 5 agar bisa dipakai skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Iwan Bule menyebut telah mengakomodir keinginan Sintayong. Untuk itu ia meminta tim asuhan Sintayong bisa maksimal memenuhi target menjadi juara. Gelar juara memang sangat dirindukan oleh seluruh pecinta tanah air, sebab di ajang 2 tahunan tersebut Timnas Indonesia hanya mentok di posisi runner-up. Bersama Sintayong, Iwan Bule meyakini kesempatan untuk meraih juara terbuka lebar. Belum lama ini jagat sepak bola tanah air dikejutkan dengan komentar dari penyerang Johor Darul Takzim atau JDT Bergson Da Silva. Komentar penyerang asal Brasil ini diberikan di unggahan pemain keturunan Indonesia yakni Jordi Amat jelang Piala AFF 2022. Dalam komentarnya, Bergson meminta Jordi Amat yang sekaligus rekan timnya di JDT untuk beristirahat ketimbang membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sontak komentar tersebut mendapatkan respon beragam dari netizen tanah air. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menyampaikan pesan dan harapan penting jelang Piala AFF 2022. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Nova Arianto menyebutkan para pelatih dan pemain sepakat untuk mematok target juara pada edisi kali ini. Pencapaian runner-up di edisi sebelumnya diharapkan bisa menjadi motivasi besar bagi para pemain. Kemudian Nova juga berharap akan kehadiran para penonton di stadion, di mana menurutnya hal itu sangat penting dalam membangun kekuatan dan semangat para punggawa Garuda di lapangan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari skuad Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.